Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyara muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan tak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyara muslimin rahimakumullah, melalui mimbar khutbah ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ma'asyara muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. War rajulu ra'in fi baitihi wa mas'ulun an ra'iyatih. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam, seorang pemimpin negara, dia adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan seorang laki-laki adalah pemimpin di rumahnya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Ma'asyarul muslimin, jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa tugas kita sebagai kepala keluarga adalah tugas yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu bagi kita sebagai kepala keluarga, sebagai laki-laki, untuk mengetahui apa yang akan menjadi tanggung jawab kita yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyarul muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Maka barang siapa yang dia tahu apa tanggung jawabnya, kemudian dia laksanakan tanggung jawab tersebut, maka niscaya dia akan mendapatkan keberuntungan nanti di akhirat. Namun barang siapa yang tidak melaksanakan tanggung jawab tersebut, dia lalai dan mengabaikannya, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu marilah ma'asyarul muslimin, kita simak apa yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin dari kacamata Islam. Mudah-mudahan dengannya kita bisa menjadi pemimpin yang baik di tengah keluarga kita, melaksanakan tanggung jawab kita, dan sehingga kita dimintai atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertanggungjawabkannya. Yang pertama, ma'asyarul muslimin, di antara tugas utama seorang kepala keluarga adalah memberikan nafkah kepada keluarganya.
menafkahi keluarga dengan penghasilan yang halal dan baik adalah kewajiban utama seorang kepala keluarga. Oleh karena itulah dia dijadikan sebagai qawwam, sebagai pemimpin di dalam keluarganya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah menetapkan melebihkan sebagian mereka di atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan dari sebagian harta mereka. Inilah ma'asyiral muslimin, tugas kepala keluarga memberikan nafkah kepada anak istri. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah, sesungguhnya harta halal sebagai nafkah yang diberikan oleh seorang kepala keluarga kepada anak dan istrinya, maka ini merupakan infak yang utama di hadapan Allah, infak yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin, wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uang yang kau infakkan di jalan Allah, uang yang kau pakai untuk membebaskan budak, uang yang kau sedekahkan kepada orang miskin, dan uang yang kau nafkahkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah uang yang kau pakai untuk menafkahi keluargamu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, berupayalah kita untuk melaksanakan tanggung jawab ini. Carilah harta yang halal, carilah harta yang baik untuk menafkahi keluarga kita. Mudah-mudahan dengannya keluarga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin, selain memberi nafkah, seorang kepala keluarga adalah figur pemimpin yang bertugas untuk bukan hanya menjaga dirinya sendiri, tapi juga menjaga anak dan istrinya agar tidak dihukum, agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jangan kemudian dia soleh sendiri di tengah keluarganya tanpa berupaya mengajak anak dan istrinya untuk menjadi soleh. Tapi tugas kepala keluarga, dia membawa anak dan istrinya ini ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala yang demikian pedih. Ma'asyiral muslimin, dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berhenti sampai di sini. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Jagalah diri kalian dan anak istri kalian dari azab api neraka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, hendaknya seorang kepala keluarga dia berperan aktif dalam mendidik keluarganya, bukan hanya mencari nafkah saja, namun dia mengarahkan anak dan istrinya untuk senantiasa berupaya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian di antara tanggung jawab seorang kepala keluarga, hendaknya dia senantiasa berupaya untuk menjadi suri teladan di hadapan anak dan istrinya. Hendaknya dia berupaya menjadi contoh yang baik. Baik itu dari tutur katanya, demikian juga perilaku dan akhlaknya. Hendaknya dia menjadi teladan di hadapan anak dan istri. Jangan sampai dia hanya memerintahkan keluarganya untuk melakukan kebaikan, tapi dia sendiri meninggalkan. Atau sebaliknya, dia melarang keluarganya dari melakukan suatu keburukan, tapi dia sendiri sebagai kepala keluarga melakukan perbuatan tersebut. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ucapan dan perbuatan yang tidak selaras ini adalah suatu perkara yang dicela dalam agama kita.
ucapan dan perbuatan yang tidak selaras, ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat As-Saff, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian sendiri tidak mengerjakannya? Amat besar kemurkaan di sisi Allah kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, jadilah figur teladan di hadapan anak istri kita. Apabila kita memerintahkan mereka untuk melakukan satu kebaikan, maka hendaknya kita menjadi yang terdepan untuk melaksanakannya terlebih dahulu. Sebaliknya, apabila kita melarang mereka dari sebuah keburukan, maka hendaknya kita jadi yang terdepan dalam meninggalkannya. Kemudian ma'asyarul muslimin, hendaknya kita dalam membimbing anak dan istri kita, kita menghiasi diri kita dengan penuh kesabaran. Di antara karakter pimpinan keluarga yang baik adalah dia bersabar dalam menghadapi kekurangan demi kekurangan yang ada pada anak dan istrinya. Dia mampu memaklumi kelemahan yang ada, bersabar dan berupaya untuk memperbaikinya dengan cara yang baik. Inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ashiruhunna bil ma'ruf, fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Apabila kalian tidak menyukai pada diri mereka sesuatu, maka bersabarlah, karena mungkin bisa jadi engkau atau kalian tidak menyukai sesuatu, namun kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikannya, ketika kalian bersabar, maka Allah jadikan itu menjadi kebaikan yang banyak bagi diri kalian. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin, bersabarlah dalam menghadapi kekurangan yang ada pada keluarga kita. Bimbinglah mereka dengan penuh kelemah lembutan dan kasih sayang. Senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan mereka petunjuk. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku. Ma'asyiral muslimin, di dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa barometer untuk mengukur seseorang itu berlaku baik, memiliki akhlak yang baik atau tidak, adalah bagaimana dia memperlakukan keluarganya. Kenapa ma'asyiral muslimin? Perlakuan seorang laki-laki kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya, menjadi barometer dia memiliki akhlak yang baik atau tidak. Para ulama menyebutkan sebab yang pertama, bahwa seseorang dia tidak akan bisa menyembunyikan akhlak aslinya untuk selama-lamanya. Dia tidak akan bisa bersandiwara. Seseorang bisa saja berpura-pura di hadapan pimpinannya di kantor, di tempat dia bekerja, berpura-pura di hadapan teman-temannya. Tapi ketika seseorang berada di rumah dalam jangka waktu yang lama, maka pastilah
akan tampak wajah aslinya. Maka ketika dia perlakukan anak dan istrinya dengan baik, itulah wajah aslinya. Dia tidak bisa bersandiwara. Karena sekuat apa orang bisa bersandiwara, sedangkan dia berada dalam waktu yang lama bersama dengan anak dan istrinya. Sehingga tepatlah kalau barometer akhlak yang mulia bisa dilihat dari perlakuan seseorang kepada anak dan istrinya. Kemudian yang kedua, ma'asyarul muslimin, kenapa Nabi SAW menjadikan perlakuan seorang kepala keluarga kepada anak dan istrinya sebagai barometer bagus atau tidak akhlaknya? Karena dia di rumah sebagai penguasa, dia sebagai pemimpin, anak dan istrinya berada di bawah kewenangannya. Dia bisa saja melakukan sesuatu yang zalim kepada anak dan istrinya. Namun kalau ternyata dia perlakukan anak dan istrinya dengan penuh kelemah lembutan, dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kebaikan, maka kita bisa lihat bahwa dia adalah sosok yang memiliki akhlak yang mulia. Masyaallah muslimin, perlakuan kita kepada anak dan istri ada alat ukur akhlak kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, masyaallah muslimin, perbaikilah hubungan kita dengan anak istri kita. Jadilah pemimpin yang baik bagi anak dan istri kita, yang dengannya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas upaya-upaya kita dan meninggikan derajat kita di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidina walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma aslih wulata umurina, Allahumma wafiqhum lima fihi salahuhum wa salahul islam wal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqimus shalah.